Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nidia Putri Anggun, NIM 1830101138 akan melanjutkan menjelaskan materi poin pada bagian yang C, yaitu faktor penyebab anak mengalami kelainan pada gerak motorik atau yang disebut dengan tunadaksa. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Nah, pada tahap ini, kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan adanya faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Nah, faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam kandungan ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu anoksia prenatal. Hal ini disebabkan karena adanya pemisahan bayi dari plasenta, kemudian penyakit anemia yang dialami oleh seorang ibu, dan percobaan pengguguran kandungan atau aborsi yang dilakukan oleh seorang ibu. Yang B yaitu gangguan metabolisme pada ibu. Nah, gangguan metabolisme ini adalah kelainan dalam proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh ibu. Yang C yaitu bayi dalam kandungan terkena radiasi. Nah, radiasi ini langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya akan terganggu. Selanjutnya yaitu ibu mengalami trauma. Trauma ini dapat mempengaruhi sistem pembentukan syaraf pusat pada bayi. Misalnya, ibu yang sedang hamil terjatuh dan mengakibatkan benturan yang sangat keras pada perutnya dan secara kebetulan tepat mengenai kepala bayi, maka itu akan mengganggu sistem syaraf pusat yang ada pada bayi. Selanjutnya yang E yaitu karena adanya infeksi atau virus yang menyerang ibu hamil sehingga mengganggu otak bayi yang dikandungnya. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu faktor neonatal. Faktor neonatal ini adalah faktor yang terjadi saat bayi akan dilahirkan. Nah, di sini ada beberapa sebab kenapa ketika bayi dilahirkan mengalami ketunadaksaan. Di antaranya yang pertama yaitu kesulitan pada saat proses kelahiran karena posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil. Kemudian pendarahan pada otak saat kelahiran. Selanjutnya yaitu kelahiran prematur atau kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau belum pada waktunya. Selanjutnya yaitu penggunaan alat bantu kelahiran saat mengalami kesulitan kelahiran sehingga mengganggu fungsi otak pada bayi. Yang E yaitu gangguan plasenta yang mengakibatkan kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan terjadinya anoksia. Dan kemudian juga karena pemakaian anestesi yang berlebihan ketika proses operasi. Nah, saat melahirkan ini dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak pada bayi sehingga otak bayi mengalami kelainan struktur maupun fungsinya. Nah, selanjutnya faktor dari kelainan ketunadaksaan ini yaitu ada faktor postnatal atau faktor penyebab kelainan yang terjadi setelah proses kelahiran itu sendiri. Di antaranya yaitu karena adanya faktor penyakit, salah satunya seperti penyakit meningitis, nah penyakit radang selaput otak. Yang kedua yaitu faktor kecelakaan. Nah, misalnya kecelakaan lalu lintas, terkena benturan benda keras, terjatuh dari tempat yang berbahaya bagi tubuhnya, khususnya mengenai kepala yang fungsinya melindungi otak pada bayi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Baik, selanjutnya poin yang D yaitu bagaimana strategi pembelajaran untuk anak tunadaksa.
Nah, di sini untuk strategi yang bisa diterapkan bagi anak tunadaksa yaitu melalui pengorganisasian lingkungan belajar. Nah, sehingga dapat membantu proses belajar bagi anak yang kelainan tunadaksa. Nah, strategi yang bisa diterapkan bagi anak tunadaksa yaitu melalui pengorganisasian tempat pendidikan. Nah, untuk pengorganisasian tempat pendidikan bagi anak tunadaksa ada 3 macam. Yang pertama yaitu pendidikan integrasi atau pendidikan terpadu. Nah, pendidikan integrasi ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi ABK atau penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, di mana mereka belajar bersama-sama dengan anak-anak normal pada umumnya dan dalam satu kelas dengan guru, kurikulum, dan pengelolaan yang sama dengan anak-anak pada umumnya di sekolah biasa atau sekolah inklusi. Kemudian mereka mengikuti pendidikan di sekolah biasa bersama-sama dengan teman-temannya yang normal. Namun demikian perlu kita pahami di sini, meskipun mereka diintegrasikan ke sekolah biasa atau sekolah inklusi, mereka tetap memerlukan layanan pendidikan khusus sesuai dengan jenis dan tingkat kelainan yang dialaminya. Yang kedua yaitu pendidikan segresi atau yang disebut juga dengan pendidikan terpisah. Nah, sistem pendidikan segresi ini atau pendidikan terpisah ini adalah sistem pendidikan di mana anak yang berkebutuhan khusus atau ABK terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya. Nah, penyelenggaraan sistemnya pun dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak pada umumnya. Selanjutnya yaitu adanya penataan lingkungan belajar. Nah, untuk penataan lingkungan belajar ini berhubung anak tunadaksa atau anak yang memiliki kelainan pada syaraf motorik ini mengalami gangguan pada fungsi motoriknya, maka dalam mengikuti proses pendidikan anak tunadaksa membutuhkan perlengkapan khusus dalam lingkungan belajar. Nah, di sini seperti contoh untuk gedung sekolahnya sendiri sebaiknya dilengkapi dengan ruangan atau sarana tertentu yang memungkinkan dapat mendukung kelancaran kegiatan atau proses pendidikan untuk anak tunadaksa di sekolah. Dan selanjutnya kemudian untuk bangunan-bangunan gedung sebaiknya pihak sekolah atau pemerintah merancang dengan memprioritaskan 3 kemudahan bagi anak-anak tunadaksa atau anak-anak kelainan syaraf motorik ini, yaitu pertama, anak-anak itu mudah keluar masuk kelas. Yang kedua, anak-anak mudah bergerak dalam ruangan. Dan selanjutnya, anak-anak mudah menyesuaikan dengan segala sesuatu yang ada di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya yaitu poin bagian E tentang cara penanganan anak tunadaksa atau bagaimana cara penanganan anak tunadaksa ini. Nah, di sini prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran anak tunadaksa ini yang ada 3. Yang pertama itu untuk pelayanan medis. Nah, untuk penanganan masalah medis dan rehabilitasi dilakukan secara dini agar dapat segera memperbaiki fungsi keseimbangan duduk, berdiri, dan jalan bagi anak tunadaksa. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk penanganan khususnya? Yang pertama yaitu untuk anggota gerak atas. Nah, masalah medis untuk anggota gerak atas ini secara garis besar adalah salah satunya dengan melakukan amputasi. Kemudian untuk anggota gerak bawah, masalah medis utama akibat amputasi anggota gerak bawah adalah adanya kaki yang diamputasi dikarenakan fungsinya sudah tidak sempurna lagi. Oleh karena itu diamputasi. Yang kedua untuk pelayanan pendidikan. Nah, untuk pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa sebaiknya guru mempunyai peranan yang ganda. Di samping sebagai pengajar,
pendidik, juga sebagai pelatih. Nah, untuk pelayanan terapi yang diperlukan anak tunadaksa diantaranya adalah latihan bicara, fisioterapi, dan hidroterapi. Dan untuk anak tunadaksa pada dasarnya perlu kita ketahui sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Hanya saja dari aspek psikologi sosial mereka membutuhkan rasa aman dalam bermobilisasi dalam kehidupannya. Nah, yang terakhir yaitu pelayanan sosial untuk anak tunadaksa. Nah, untuk pelayanan sosial yang pada dasarnya juga tidak dapat terlepas dari prinsip rehabilitasi dan prinsip habilitasi. Nah, di sini untuk habilitasi ini adalah usaha yang dilakukan seseorang agar anak menyadari bahwa mereka masih memiliki kemampuan atau masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan yang harus dikembangkan meskipun kemampuan atau potensi yang mereka miliki tersebut terbatas. Nah, sedangkan rehabilitasi adalah usaha yang dilakukan dalam berbagai cara atau dalam berbagai bentuk sedikit demi sedikit untuk mengembalikan kemampuan yang hilang atau yang belum berfungsi secara optimal pada anak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.